Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimahullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih membahas tema fikih perawatan jenazah. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang ziarah kubur. Yang dimaksud ziarah kubur adalah pergi ke makam untuk mengucapkan salam dan doa bagi ahli kubur. Jadi yang dimaksud ziarah kubur adalah kita pergi ke makam untuk mengucapkan salam dan doa bagi ahli kubur. Dan ziarah kubur ini disyariatkan di dalam agama Islam. Ziarah kubur ini disyariatkan dalam agama Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, derajatnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, faqad udina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sungguh Muhammad telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibunya. Oleh karena itu berziarahlah, karena hal itu dapat mengingat akhirat. Ini dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasannya ziarah kubur itu disyariatkan. Kita dianjurkan Bapak Ibu untuk ziarah kubur. Banyak sekali kaum muslimin, mereka itu meninggalkan amalan sunnah ini, ziarah kubur. Bahkan ada sebagian orang yang dia itu belum pernah ziarah kubur. Ini perkara yang disyariatkan, perkara yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwasannya ziarah kubur itu ada 3 model. Ziarah kubur itu ada 3 model. Yang pertama, ziarah kubur yang disyariatkan. Ziarah kubur yang disyariatkan itu adalah ziarah kubur yang memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, ziarah kuburnya tujuannya untuk mengingat mati dan negeri akhirat. Ziarah kuburnya tujuannya untuk mengingat mati dan negeri akhirat. Jadi tujuan utama kita ziarah kubur untuk ini, mengingat mati dan kampung akhirat. Kemudian kriteria yang kedua, untuk mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Untuk mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, tidak sampai menempuh perjalanan khusus dengan jarak tempuh yang jauh. Tidak sampai termasuk dalam kategori safar, itu menempuh perjalanan khusus dengan jarak tempuh yang jauh. Misalnya jarak kubur datang ke Jawa Timur, bahkan ada yang jarak kubur datang ke Bali. Ziarah kubur cukup di makam kampung kita. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang menjurus kepada kesyirikan, seperti tawaf di kuburan, atau ada yang iktikaf di kuburan, sholat di kuburan, bahkan ada juga yang sampai minta-minta kepada orang yang sudah mati yang dikubur di situ. Ini adalah ziarah kubur yang disyariatkan, yaitu ziarah kubur yang memenuhi 4 kriteria tadi. Yang pertama, tujuannya dalam rangka untuk mengingat mati dan kampung akhirat. Yang kedua, untuk mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, tidak sampai menempuh perjalanan khusus dengan jarak yang jauh. Dan yang keempat, tidak melakukan perbuatan dan perkataan yang menjurus kepada kesyirikan. Yang kedua, model ziarah kubur yang kedua adalah ziarah kubur yang bid'ah, yaitu ziarah kubur yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan syariat. Seperti misalnya melakukan iktikaf di sisi kuburan. Dan harusnya iktikaf itu di mana, Pak? Masjid. Ini iktikaf di kuburan, Pak. Nomor. Ada yang sampai, Pak, iktikafnya itu, Pak, semalam suntuk, Pak. Ada yang sampai tidur di kuburan, Pak. Ada yang berdiam diri di kuburan, baca doa tertentu, wirid tertentu, tidak boleh ngantuk. Ini termasuk model ziarah kubur yang bid'ah. Ada betul yang seperti ini? Banyak. Kemudian juga termasuk bentuk ziarah kubur yang bid'ah adalah ziarah kubur dengan melakukan safar yang jauh. Ini juga banyak. Ada yang ziarah kubur sampai ke Bali, ada yang sampai Kalimantan, macam-macam. Kemudian juga termasuk ziarah kubur yang bid'ah adalah mengerjakan sholat di atas kuburan tersebut.
atau menghadap kuburannya, dan masih banyak lagi. Termasuk juga orang yang dia bertawasul melalui orang yang dimakamkan dalam kubur tersebut. Padahal Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama kami ini, maka hal itu tertolak. Kemudian modal ziarah kubur yang ketiga adalah ziarah kubur yang syirik, yaitu berziarah kubur dalam rangka untuk meminta sesuatu kepada orang yang dimakamkan di dalam kubur tersebut. Ziarah kubur yang syirik yaitu adalah seseorang ziarah kubur dalam rangka untuk meminta sesuatu kepada orang yang dikubur di situ. Dan fenomena ini banyak sekali orang, Pak, mengunjungi kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan orang soleh. Mereka minta hajat-hajatnya kepada orang yang sudah mati. Ada yang minta agar disembuhkan penyakitnya, ada yang minta agar dimudahkan rezekinya, ada yang minta agar dimudahkan segala urusannya. Mintanya bukan kepada Allah, tapi kepada orang yang sudah mati. Syirik, jelas kesyirikan. Bahkan saya pernah melihat ada sebuah video, Pak. Yang di video itu ada orang sedang ziarah, mereka baca syair yang isinya doa, yang mengatakan madad madad ya fulan, madad madad ya fulan, minta tolong kami, bantu kami. Wah. Jadi mintanya tolong, minta bantuannya bukan kepada Allah, kepada orang sudah mati, Pak. Syirik besar. Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 117. Kata Allah Ta'ala, wa ma yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyembah sesembahan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungan di sisi Rabb-Nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Allah menyebut orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah sebagai orang yang kafir. Makanya Bapak Ibu, ziarah kubur boleh, ziarah kubur disyariatkan, tapi ziarah kubur yang benar, bukan ziarah kubur yang isinya malah minta-minta sama orang yang sudah mati. Atau ada sebagian orang yang dia minta doa orang yang sudah mati. Kan harusnya itu mendoakan orang yang sudah mati. Ini malah minta doa orang yang sudah mati. Mereka mengatakan, wahai Syekh Fulan, doakan kami agar kami itu bisnisnya lancar. Sampai-sampai, Pak, sebagian orang itu, Pak, menganggap bahwasannya kuburan wali tertentu, orang soleh tertentu itu mengandung berkah, Pak. Ini termasuk bentuk kesyirikan, Pak. Di muka bumi ini, Pak, nggak ada satupun kuburan yang mendatangkan berkah. Nggak ada kuburan yang mendatangkan berkah, Pak. Maka nggak boleh kita ngalah berkah kepada kuburan.
Ada yang subhanallah Pak, batu nisannya itu Pak dicium Pak. Diyakini Pak, kalau nyium batu nisan dia akan dapat apa? Berkah. Sampai terjadi ada sebagian makam di Indonesia ini Pak, yang diyakini tanahnya kuburan itu mengandung berkah. Jika setiap orang yang ziarah ke makam itu mengambil tanahnya bawa pulang, setiap yang ziarah mengambil tanah bawa pulang, akhirnya kuburannya amblong Pak. Tanah itu kerugi. Saya katakan di muka bumi ini Pak, nggak ada kuburan yang mengandung berkah, walaupun itu kuburan para nabi. Kuburan Nabi Muhammad SAW aja nggak ada yang mengandung berkah, apalagi kuburan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita bahas adab-adab ziarah kubur. Adab-adab ziarah kubur yang pertama, disunahkan untuk melepas sendal ketika memasuki pemakaman. Jadi disunahkan untuk melepas sendal ketika memasuki pemakaman. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra 'ala quburil muslimin." Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga melewati makam kaum muslimin. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, laqad sabaqa haula sarran katsira. Sesungguhnya mereka telah melewati keburukan yang banyak. Tsumma marra 'ala kuburil musyrikin. Kemudian melewati makam kaum musyrikin. Faqal, maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad sabaqa haula khairan katsira. Sesungguhnya mereka telah melewati kebaikan yang banyak. Fa'anat minhul tafatahu fara'a rajulan yamsi bainal qubur fi na'alaih. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekat. Nabi SAW melihat ada seseorang yang berjalan di antara kubur-kubur dengan memakai dua sendal. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, ya sahibas sabtiyatain al-kihima. Wahai pemilik dua sendal, lepaskan kedua sendal itu. Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk melepas sendal. Ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya Pak Bu, kalau kita masuk ke komplek pemakaman, itu sendalnya dilepas. Namun diperbolehkan menggunakan sendal jika dalam kondisi terpaksa. Ini diterangkan di dalam kitab Fatwa At-Ta'ziyah. Dijelaskan berjalan di antara pemakaman memakai sendal menyalahi sunnah. Lebih utama seseorang melepas kedua sendalnya ketika melewati pemakaman, kecuali karena terpaksa. Misal di pemakaman itu hanya duri, atau mungkin kondisi panas yang luar biasa kayak di Timur Tengah, atau banyak kerikil yang menyakitkan kaki, maka tidak mengapa. Artinya boleh baginya memakai sendal meskipun dia berjalan di sekitar pemakaman kalau kondisi apa? Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab ziarah kubur yang kedua, disunahkan untuk mengucapkan salam
ketika memasuki pemakaman. Disunahkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki pemakaman. Bacaan salam ketika memasuki pemakaman diantaranya hadis riwayat Imam Muslim itu mengucapkan Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Semoga keselamatan bagi kalian penghuni kubur yang mukmin dan yang muslim. Wa inna insyaallah lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Dan jika Allah menghendaki, kami akan mengikuti jejak kalian. Aku memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Atau mengucapkan salam sebagaimana riwayat Imam Muslim, Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Semoga keselamatan bagi penghuni kubur yang mukmin dan yang muslim. Wa yarhamullah al-mustaqdimin mina wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului dan orang-orang yang akan menyusul. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian juga dalam riwayat Muslim, di antara bacaan salam ketika masuk kuburan adalah Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan bagi penghuni kediaman kaum yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahikum. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Namun seandainya kita masuk kuburan hanya mengucapkan Assalamualaikum ahla diyar, boleh. Ucapkan gimana? Assalamualaikum ahla diyar. Semoga keselamatan bagi kalian penghuni kubur. Ini misalnya yang panjang nggak hafal, minimal ucapkan apa? Assalamualaikum ahla diyar. Saya pernah mendengarin ada ustadz yang ceramah. Salam itu ada 3 model. Yang pertama, salam yang wajib dijawab, yaitu salam ketika ketemu dengan saudara sesama muslim. Yang kedua, salam yang tak boleh dijawab, Pak, yaitu salam di dalam sholat, Pak. Di sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak boleh apa? Dijawab. Nggak boleh ada temannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga, salam yang kita berharap tidak dijawab, yaitu salamnya kita kepada ahli kubur. Ya betul, dan pengen dijawab kan? Assalamualaikum ahla diyar. Mesti jangan berharap salamnya tidak dijawab. Waalaikumsalam. Yang ketiga, adab ziarah kubur adalah berdoa memohon ampunan, rahmat bagi penghuni kubur. Berdoa memohonkan ampunan, rahmat bagi penghuni kubur. Dahulu Rasulullah SAW pergi menuju kuburan Baqi. Kemudian dia berdoa, Allahumma fir li ahli Baqi'il al-Gharqad. Allahumma fir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, ampunilah penghuni kuburan Baqi. Berarti sunnahnya kalau kita ziarah kubur, kita mendoakan ampunan, mendoakan rahmat. Boleh juga kita mengucapkan doa ketika ziarah kubur, ya, seperti doa sholat jenazah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kok ya apa? Boleh menggunakan bahasa kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa penghuni kubur ini. Wabil khusus ampunilah dosa-dosa bapak ibu saya, simbah-simbah saya. Ini boleh pakai bahasa kita. Yang penting
ketika kita ziarah kubur, doakan. Itu yang paling penting. Mendoakan. Dan penghuni kubur itu sangat butuh dengan doa kita, Pak. Dia nggak butuh kembang, Pak. Jadi mau taburi kembang saukabai, yang penghuni kubur nggak tahu. Yang penghuni kubur butuhkan itu apa? Doa. Dan doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati manfaat. Bahkan kalau ada penghuni kubur, dia disiksa, diadab di alam kubur, terus istrinya, anaknya, suaminya mendoakan ampunan untuk dia, bisa jadi kalau Allah kabulkan nggak jadi di alam kubur. Atau kalau sudah di alam kubur, ada kuburnya diringankan, bahkan dihilangkan. Itu pentingnya doa. Maka kita sempatkan untuk ziarah kubur untuk mendoakan. Kemudian yang keempat, ada ziarah kubur adalah hendaknya kita berupaya mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Ini penting. Jadi kita ziarah kubur itu, kita berusaha untuk mengambil pelajaran di situ. Kita banyak ingat mati di situ. Lihat, Pak, orang yang dikubur itu, Pak, dia dulu hidup kayak kita ini, Pak. Dahasanya kayak kita ini, Pak. Bahkan mungkin juga kumpul di Masjid Al-Falah ini kayak kita ini, Pak. Dengerin pengajian kayak kita ini, Pak. Tapi sekarang jasadnya sudah dikubur. Dia sudah masuk ke alam barzakh. Berarti saya besok akan seperti itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Kita ini kan semuanya sedang berjalan menuju rel, ya, berjalan rel kematian, gerbong kematian. Kita semuanya ini, Pak, nggak ada yang keluar dari rel menuju gerbong kematian, nggak ada. Cuman kita nggak tahu siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Nah, hitung-hitungan manusia jangan di depan saya, Pak. Itu namanya sholat. Ini kan kita nggak tahu, Pak. Bisa jadi yang saya yang di depan saja. Nah, kematian pasti. Ya, kalau ada orang meninggal dunia itu, Pak, saya berusaha untuk ambil pelajaran. Dia dulu hidup kayak saya ini. Sekarang beliau merasakan yang namanya alam barzakh, alam kubur. Dan telah banyak jamaah saya yang meninggal dunia. Dulu jamaah saya itu dengerin, ya, pengajian saya tentang alam kubur, bagaimana alam kubur, bagaimana dasarnya alam kubur. Sekarang mereka betul-betul menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Nah, besok saya ngomong ini juga akan merasakan pasti. Maka jelas kalau datang ke kuburan, ziarah kubur, ingat mati, ingat akhirat, ambil pelajaran, hati jenengan nunggu. Pulang ziarah kubur, Pak, kalau dunia wis terlalu tertarik. Maka nak jenengan, Pak, lagi gebu-gebu cinta sama dunia, Pak. Wah, aku kudu duwe pajero, aku kudu bangun omah, aku kudu rabi meneh. Pun, Pak, nak jenengan gebu-gebu ngoten niku, Pak. Ziarah kubur. Insya Allah nanti kita dari ziarah kubur pedang minum. Sepenting ibadah, sepenting rajin. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, zurul kubur, berziarahlah kalian ke kuburan. Fa innaha tudzakirul maut, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingat kepada kematian. Manfaat sekali. Makanya sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau pernah ketika beliau ziarah kubur di samping kuburan, beliau nangis sampai membasahi jenggot beliau karena beliau merenung tentang kondisi alam kubur. Ini alam, Pak, yang bentar lagi akan kita kunjungi, ya, cepat atau bahkan, Pak, kalau saya katakan seandainya, Pak, kita mati 15 tahun lagi, Pak, maka 15 tahun itu waktu yang sangat pendek. Wah,
dan merasakan waktuku pendek. Kayak kemarin aku ngisi ini mana? Kan cepet banget Pak. Setahun itu cepet sekali Pak. Jelas saat ini segi suara semita. Nah kalau sulis semita di lokasi mana? Kemudian teman-teman, ada beberapa catatan penting. Yang pertama, ziarah kubur ini disyariatkan bagi kaum laki-laki dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Adapun bagi kaum wanita, mereka juga boleh ziarah kubur, namun tidak boleh terlalu sering. Boleh ziarah kubur sesekali, tapi nggak boleh sering. Ya, seminggu kok saya tekan ping 4, ping 5, nah ini sering saja. Wanita boleh ziarah kubur sesekali saja. Dan wanita kalau ziarah kubur tidak boleh dandan pakai parfum. Nah, ziarah kubur kok lipstick, bedaan kandel, pun aja pegangan tembok tambah. Ziarah kubur. Disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi, pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha datang dari pemakaman. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai Ummul Mukminin, engkau tiba dari mana? Dia menjawab, dari makam saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian aku bertanya lagi, bukankah Rasulullah SAW pernah melarang ziarah kubur? Maka ibunda Aisyah menjawab, na'am, kana naha thumma amara bi ziyaratiha. Ya, beliau pernah melarang ziarah kubur, lalu beliau memerintahkan untuk menziarahinya. Ibunda Aisyah seorang wanita, beliau juga ziarah kubur. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, anna Rasulullah SAW la'ana zawaratil kubur. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Nanti nggak boleh ziarah kubur. Imam Al-Qurtubi mengatakan laknat yang disebut dalam hadis ini adalah untuk para wanita yang sering ziarah kubur. Karena lafaz hadis ini menunjukkan makna banyak, sighah mubalaghah. Jadi kalau cuma sesekali nggak apa-apa, tapi kalau sering nggak boleh. Kemudian jamaah kedua, tidak ada waktu khusus untuk ziarah kubur. Tidak ada waktu khusus untuk ziarah kubur. Karena tidak ada dalil yang sahih yang mengkhususkan waktu ziarah kubur. Seperti sebagian saudara kita mengkhususkan bulan Sya'ban untuk ziarah kubur. Ada sebagian saudara kita yang mengkhususkan tanggal 1 Syawal untuk ziarah kubur. Ada yang mengkhususkan hari tertentu untuk ziarah kubur. Nah, jadi ziarah kubur ini tidak memiliki waktu-waktu khusus. Kapan saja kita mau ziarah kubur, mau siang, mau malam, tidak jadi masalah. Namun jarang kalau di tempat kita orang ziarah kubur kok malam hari. Jarang betul. Kenapa? Karena kuburan di tempat kita ini Pak digawe serem. Iya betul. Coba lihat di Timur Tengah Pak, di Saudi Pak. Kuburan itu Pak biasa Pak. Membutuhkan tanah dikasih batu Pak. Di tempat kita tanduri ingin sembujo kayak cukup. Di kuburannya di pojok busur orang papringan. Mau ditambahi cerita-cerita. Padahal Pak, walaupun malam hari kita ke kuburan, kira-kira adakah yang bangun? Mustahil. Nah bangun yang alhamdulillah udah benar. Nah, seandainya ada penampakan, itu jin yang dia mewujudkan diri dengan bentuk, ada yang bentuknya jarinya potongan,
ada yang kuntilanak, macam-macam lah. Tapi bukan orang yang mati itu. Orang mati nggak mungkin lagi kembali ke dunia, nggak mungkin. Maka kalau ada orang ngomong malam Jumat arwah dolok tile omah, Kurafat. Saya kalau bayangkan ini benar Pak, ternyata nggak benar kan, nggak ada hadis ya Pak. Kalau ini benar Pak, kasihan arwah. Coba bayangkan, ada seorang laki-laki Pak, dia masih muda, kemudian dia malam Jumat berkunjung ke rumahnya. Ternyata istrinya sudah punya suami. Orang nggak ini? Bisa ngomong ya? Sakit hati tidak? Pulang ke kuburan dalam kondisi hatinya nggak benar ya? Nggak ada satupun dalil yang menyatakan arwah, ruh bisa kembali ke mereka berada di alam. Maka juga nggak benar kalau ruhnya Nabi Muhammad SAW dia bisa berkunjung ke fulan, ketemu fulan. Ya, sekarang ini banyak balik dai-dai yang aneh-aneh Pak. Dia ngomong, saya itu sering didatangi Nabi Muhammad SAW. Benar-benar datang ternyata. Makanya saya selalu pakai baju putih. Karena Rasulullah kalau mendatangi saya pakai baju putih. Terus kancane ora gelem kalah. Nah Rasulullah datang ke saya pakai baju batik. Rasulullah ini. Saya lebih parah Pak. Saya nonton udah percaya Pak. Ceramah modelnya tadi menarik Pak jadi ini. Ini nak ceramah sih dibacakan ayat hadis itu menantuk. Ini nak ceramah yang itu. Hebat bisa ditemoni Kanjeng. Jenengan ki sapa? Lu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha, beliau enggak pernah didatangi oleh Nabi Muhammad. Seharusnya kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa datang lagi setelah beliau wafat, yang paling berhak didatangi siapa? Ya keluarganya. Ada kami jenengan ngomong. Akate ngomong. Yo banyak yang percaya. Kemudian jamaah kedua diperbolehkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa untuk penghuni kubur. Ini boleh. Ya, boleh. Karena Rasulullah SAW beliau ketika berziarah ke makam Baqi, beliau mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan para penghuni kubur di pemakaman Baqi. Angkat tangan boleh. Ya, jadi misalnya kuburan bapak kita, keluarga kita, kita boleh berdoa kepada Allah mengangkat tangan seperti ini. Ya, setelah selesai berdoa, nggak perlu mengusap wajah. Ya, hadis yang mengatakan habis doa mengusap wajah itu hadis saya lemah. Apalagi mengusap wajah diputar sekali. Kemudian yang berikutnya disyariatkan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan kedua sahabat beliau. Jadi kalau kita oleh Allah diberi nikmat bisa berkunjung ke kota Madinah, bisa berkunjung ke Masjid Nabawi, kita sempatkan untuk berziarah ke makam beliau Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, bagaimana tata cara ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW? Yang pertama kita masuk Masjid Nabawi, sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid kita menuju ke makam beliau. Sampai ke makam Nabi, kita menghadap ke makam beliau. Kemudian kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Setelah itu bergeser selangkah, yaitu kuburan Abu Bakar. Kita mengucapkan Assalamu alayka ya Abu Bakar. Kemudian setelah itu bergeser lagi selangkah, itu kuburannya Umar. Assalamu alayka ya Umar. Dan tidak boleh
minta-minta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sebagian orang di depan makam Nabi, ya Rasulullah sembuhkan penyakit saya. Syirik ini. Dan makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilapisi oleh beberapa tembok. Ya, jadi ini makamnya Nabi, gundukan tanah, kemudian dikasih batu nisan ya. Sejak di zaman sahabat sudah seperti itu, kemudian sudah dibentengi tembok, berlapis, sehingga nggak ada orang yang bisa masuk sampai ke kuburan sampai sekarang. Nggak ada, Pak. Nggak ada cerita orang bisa masuk sampai ke makam Nabi. Sehingga kalau jalan pernah ziarah di temboknya itu kan ada lubang gitu ya. Jalan walaupun ngintip nggak bisa langsung lihat. Yang jangan ngintip dia tembok lagi, karena memang sudah di tembok. Alhamdulillah makamnya Nabi Muhammad SAW itu berada di Madinah, di bawah kerajaan Arab Saudi, dan betul-betul berusaha untuk menegakkan tauhid, memberantas syirik. Kita tidak bisa bayangkan kalau makamnya para sahabat, makamnya Nabi itu di Indonesia. Dikemuli orang. Enggak lemai. Saya itu pernah lihat video ada makam di Indonesia ini, Pak. Subhanallah, dikasih lampu kelas dulu. Lampu kelas dulu, Pak. Hijau apa gitu. Bahkan tempat kuburan itu dikasih karpet empuk, Pak. Lebih empuk dari karpet yang masih Kafala, Pak. Dikasih AC. Berlebihan. Sampai kuburannya dikasih bunga sebanyak-banyaknya, Pak. Dikasih foto. Wah, ini enggak hulu ini, Pak. Berlebihan. Baik, saya rasa demikian jamaah rahimahullah materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Dan alhamdulillah berarti pembahasan tentang fikih perawatan jenazah sudah katam, ya selesai. Insya Allah nanti kita akan bahas pembahasan fikih-fikih yang lainnya, insya Allah setelah Ramadan insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Monggo saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau dia mengkhususkan, artinya dia mengkhususkan ziarah kubur itu nanti sholat itu ada niatan mengkhususkan waktu itu, karena mungkin ada keutamaan dan itu saya nggak ada. Tapi kalau memang kebetulan pas waktunya itu, ya mungkin dia dari jauh dan punya waktu untuk ziarah kubur ke bapak ibunya, ya hanya itu, ya tidak masalah. Kalau tanpa ada unsur apa? Pengkhususan. Oh, ada lagi? Tanya. Dia mau. Kalau misalnya mendoakan dari makam aja dan dari rumah itu sama tidak. Kemudian yang kedua, berziarah kubur itu doanya berdiri atau duduk? Yang pertama, kalau masalah mendoakan sama saja, mau dari rumah, mau dari kuburan sama saja. Cuman ketika kita ziarah itu di sana kita dapat pahala ziarah kubur. Kita dapat pelajaran mengingat kematian misalnya. Kalau masalah mendoakan, kita doakan dari rumah tetap bermanfaat. Ya, seperti itu. Apakah doanya berdiri atau duduk? Monggo silakan. Enggak ada keterangan apapun dari Nabi SAW apakah berdiri ataukah duduk. Ya, mau berdiri silakan, mau duduk juga silakan. Dan kita juga kalau itu makam keluarga kita, hendaknya kalau memang ada rumput-rumput dibersihkan, Pak. Dibersihkan, gitu. Ya, dirapikan, tidak masalah. Iya, betul, menghadap kiblat. Jadi cari posisi yang menghadap kiblat. Ada lagi? Iya, monggo.
Waalaikumsalam. Silakan mengulas itu apa di bulan Muslim Atau kuburan yang bukan Muslim gitu. Bukan Muslim. Karena ada teman itu kalau olahraga lari-lari itu masuk di kilo itu kan lari paru itu. Baik, kuburan yang disyariatkan untuk dilepas sendalnya itu adalah kuburan kaum muslimin. Adapun kuburan yang non muslim itu tidak ada anjuran demikian, karena Rasulullah SAW dalam hadis itu melihatnya ketika ada laki-laki yang berada di kuburan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, monggo Pak. Kita apa yang baca dalam jarak kubur, misalnya kita baca yasin, mendoa untuk apa? Pahalanya Dilihatkan. meninggal itu tidak. Yang pertama berkaitan dengan mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk orang mati, ini tidak bisa kita pungkiri ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang kuat tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah ketika mereka ziarah kubur kemudian mereka melegakai baca surat-surat tertentu yang pahalanya diadakan untuk orang mati. Tidak ada riwayat dari Rasulullah dan para sahabat. Yang ada Rasulullah dan para sahabat hanya mendoakan. Maka kita cukup mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah dan para sahabat. Demikian. Dia monggo. Kalau di kubur itu ada yang makan sama rokok, gimana? Makan dan jadi jamaah rahimahullah, ada beberapa hal yang dilarang di kuburan ya. Di antaranya juga yang dilarang adalah ngobrol masalah dunia. Jadi kalau di kuburan itu dilarang untuk ngobrol masalah dunia, ngomongin bisnis. Di kuburan malah ngomongnya tunggu mobil. Ini. Ya. Kemudian juga adapun makan di kuburan nggak ada larangan, berarti boleh. Nggak ada larangan berarti boleh. Makan di kalau nggak ada larangan berarti boleh secara umum makan di kuburan. Nah, ngapain makan di kuburan? Pas duduk makam itu. Pas duduk makam itu kan terus nggak ada larangan, berarti boleh. Misalnya yang tukang gali kubur makan itu boleh. Makan di kuburan boleh, makan di dalam masjid juga diperbolehkan, tidak masalah. Ada lagi yang bertanya? Sambung? Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, kita bentar lagi ketemu dengan bulan Ramadan. Yang paling penting adalah kita bersihkan hati kita dulu. Karena kalau kita masuk bulan Ramadan, hati kita masih banyak kotoran maksiat, ya tentu nanti Ramadan kita tidak maksimal. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan hambar, ya, nggak khusyuk, nggak nikmat, dan tentu kita jadi malah malas Ramadan. Kawalnya mentura, turu, kelentera. Makanya bersihkan hatinya. Nah, bagaimana cara membersihkan hati? Ya dengan istighfar dan taubat. Maka di bulan Sya'ban ini banyak istighfar, banyak taubat. Itu penting sekali. Kalau punya salah sama orang yang segera minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.